warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman peserta pustakawan yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya wakil dari Provinsi Bali, nama saya Etik Suparmini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi aktivitas pustakawan dalam menciptakan perpustakaan yang inovatif untuk menuju sumber daya manusia unggul. Baik Bapak Ibu, adapun yang menjadi latar belakang dari masalah ini yaitu yang pertama, karena saya bekerja di perpustakaan perguruan tinggi, menurut Gervais tahun 1980, academic library being the heart of the university. Ini berarti bahwa perpustakaan merupakan jantungnya dari perguruan tinggi, sebagaimana kita ketahui bahwa perpustakaan adalah jantungnya yang itu merupakan suatu pusat dari informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Karena saya bekerja di Universitas Perguruan Tinggi, masyarakat yang saya layani adalah masyarakat sivitas akademika. Kemudian yang kedua adalah the library is growing organism. Ini berarti bahwa perpustakaan akan tumbuh dan berkembang. Dan tentu saja tumbuh dan berkembangnya perpustakaan seiring dengan kemampuan pustakawan itu sendiri untuk mengembangkan dirinya. Perpustakaan harus terus tumbuh dan melayani masyarakat yang dilayani. Dalam hal ini, saya bertugas di Perpustakaan Perguruan Tinggi, tepatnya di Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, sehingga masyarakat yang saya layani adalah masyarakat atau pemustaka dari perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah perpustakaan harus terus tumbuh mengembangkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Artinya bahwa informasi yang disampaikan oleh pustakawan itu adalah informasi yang up to date. Kemudian yang keempat adalah perubahan menuntut peningkatan pengetahuan dan keterampilan pustakawan. Berarti di sini pustakawan harus memiliki kompetensi di bidang atau sesuai dengan profesinya. Kemudian yang kelima adalah pustakawan harus tanggap dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Seperti kita ketahui bahwa negara kita, bahkan dunia sedang dilanda oleh virus COVID-19. Jadi kita di sini dituntut, pustakawan itu dituntut untuk berkontribusi, ikut senantiasa menyediakan informasi-informasi yang diharapkan oleh pemustaka itu, baik itu elektronik maupun cetak. Berarti kita sebagai pustakawan harus menyiapkan beberapa informasi yang mereka butuhkan. Kemudian permasalahannya adalah kebutuhan institusi saat ini adalah untuk meningkatkan akses layanan. Berarti yang kedua yaitu peran apa saja yang dapat dilakukan oleh pustakawan dalam menciptakan kreativitas guna mewujudkan perpustakaan yang inovatif sehingga dapat menciptakan masyarakat yang unggul. Berarti di sini peran pustakawan sangatlah dibutuhkan dalam memajukan sebuah perpustakaan. Karena pustakawanlah yang membuat perpustakaan itu menjadi hidup, perpustakaan itu menjadi maju, sehingga pustakawan dituntut mampu membuat suatu program, membuat terobosan yang membuat mahasiswa atau masyarakat yang kita layani menjadi mencintai perpustakaan, memiliki sikap dan gemar membaca. Pustakawan dituntut bekerja secara profesional, jujur, berdedikasi tinggi, kreatif, dan inovatif. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini Kemendikbud sedang mendorong semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk meningkatkan dampak citasi dan kualitas layanan, dengan tujuan untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan unggul. Nah, pertanyaannya untuk saya dan untuk kita semua sebagai profesi pustakawan, peran apa yang dapat kita lakukan untuk dapat berkontribusi di dalam institusi di mana kita semua bekerja, karena ini merupakan suatu capaian yang ingin oleh institusi inginkan dan juga oleh pemerintah diinginkan. Di dalam perguruan tinggi ada siklus yang namanya komunikasi ilmiah, dari pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari kebutuhan institusi seperti itu dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, saya menawarkan 3 solusi. Yang pertama adalah peran pustakawan dalam tahap pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua, peran pustakawan dalam tahap penelitian. Yang ketiga, peran pustakawan dalam tahap pengabdian kepada masyarakat.
Apa saja yang sudah saya lakukan? Di dalam saya melakukan peran pustakawan dalam tahap pendidikan dan pengajaran, saya melakukan sosialisasi layanan perpustakaan sejak mahasiswa baru setiap tahunnya. Sosialisasi saya juga lakukan secara virtual mengingat kondisi sekarang, yaitu khusus untuk mahasiswa baru tahun 2020 kita lakukan layanan atau sosialisasi layanan melalui daring. Apa yang saya berikan, saya sosialisasikan yaitu informasi-informasi yang ada di perpustakaan yang ada di fakultas, perpustakaan yang ada di universitas, dan di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam sosialisasi tersebut saya menginformasikan sumber-sumber online lainnya yang tentunya mereka dapat akses dan juga mereka manfaatkan seperti Indonesia One Search, ISJD, SAGE, Google Scholar, Perpustakaan Nasional yang melanggan banyak sekali jurnal-jurnal internasional yang bisa kita sosialisasikan. Nah, di sini saya spesial untuk ucapan terima kasih kepada Perpusnas karena telah menyediakan berbagai macam jurnal-jurnal internasional mengingat universitas di mana universitas saya bekerja belum bisa menyediakan informasi yang memuat seperti Perpusnas. Kemudian masih pada peran pustakawan pada tahap penelitian, pada pendidikan dan pengajaran, saya juga mensosialisasikan bagaimana cara upload skripsi karena di sini kita pustakawan menuntut para mahasiswa untuk upload skripsi di mana perpustakaan kami sudah mengembangkan repositori. Mahasiswa S1, D3 dan S2 wajib untuk mengupload ke sistem repositori. Kemudian melakukan sosialisasi penelusuran e-resources, memberikan informasi list akademik, kemudian di sini fasilitas media sosial juga saya manfaatkan seperti Facebook, YouTube, web perpustakaan, WhatsApp, dan Instagram. Karena mengingat sekarang kondisi COVID-19, kita tidak mungkin bertatap langsung muka, tetapi dengan fasilitas media sosial, informasi-informasi yang kita sediakan yang dibutuhkan oleh pemustaka dapat dengan cepat diakses. Kemudian khusus untuk validasi skripsi, saya di sini sebagai pustakawan juga bertugas sebagai tim validator skripsi di mana Unixa Institutional Repository yang sudah dikembangkan oleh perpustakaan kami. Penelusuran e-book tidak lupa kami sosialisasikan karena di sini sebelum kita melayangkan e-book, khusus untuk layanan e-book yang kita sediakan, saya pustakawan mempunyai tugas untuk menyediakan layanan yang sudah siap akses. Dan di sini kemampuan pustakawan tentang penguasaan IT diperlukan karena khusus untuk e-book itu sendiri, sebelum dilayankan ke pemustaka, saya memiliki tugas untuk mengkonvert file yang kita beli karena masih berekstensi ACSM. Untuk itu keahlian dari para pustakawan, khususnya saya sendiri dalam penguasaan IT diperlukan sekali sehingga informasi yang kita kemas dalam berupa e-book itu siap untuk dilayankan dan pemustaka bisa menikmatinya. Kemudian penerapan teknologi juga pihak kami juga melaksanakan yaitu dengan pemasangan chip dengan tujuan untuk melindungi keamanan dari koleksi yang kita punya dari kejahilan atau kecurangan dari mahasiswa atau pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Bapak Ibu Dewan Juri dan para peserta yang saya hormati, di sini peran pustakawan dalam tahap penelitian. Literasi informasi untuk kelas diploma dan sarjana, bahkan pasca sarjana kita juga lakukan di kelas literasi informasi. Apa yang dapat saya lakukan? Saya berikan informasi detail tentang database jurnal yang bisa diakses apa saja. Kita berikan pelatihan dan memberikan bagaimana cara mensitasinya. Pada tahap ini juga saya melakukan pelatihan penulisan karya ilmiah, di mana saya menggandeng pakar yang sudah berkompeten di bidangnya. Biasanya saya mengajak beberapa dosen sebagai pembicara dan melakukan pendampingan langsung ke mahasiswa tersebut sebagai kegiatan rutin tahunan kami. Kemudian peran pustakawan dalam pengabdian kepada masyarakat. Saya melakukan pendampingan terhadap perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, baik itu dari SD, SMP, maupun SMU. Bahkan dari pendampingan itu, kami telah mengembangkan otomasi sehingga sekolah yang kita bimbing
kita bina mampu mengikuti perlombaan di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional, tingkat provinsi. Dan syukur alhamdulillah sekolah tersebut masuk menjadi nominasi juara 1. Kemudian peran pustakawan dalam pengabdian masyarakat kepada desa, perpustakaan desa, yaitu Buleleng Barat Bali, ada perpustakaan namanya Perpustakaan Pelangi. Kami di sini pustakawan melakukan pengabdian, melakukan pendampingan di dalam pengembangan sistem otomasi, manajemen, kemudian sistem layanan di Perpustakaan Pelangi. Dan Perpustakaan Pelangi juga pernah mengikuti ajang perlombaan atau kompetisi di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional, dan alhamdulillah perpustakaan tersebut meraih juara 3. Kesimpulannya adalah perpustakaan adalah jantungnya perguruan tinggi. Kita sebagai generasi perpustakaan di era revolusi industri 4.0 harus menguasai bagaimana kita memiliki formulasi 4C. Apa itu? Kreatif, kritis, kolaboratif, kompetitif. Dan perpustakaan merupakan sumber belajar sehingga masyarakat bisa memanfaatkan segala bentuk informasi yang ada, baik cetak maupun elektronik. Kemudian kami mempunyai motto We Are Partner and Building Excellence. Artinya mitra baik. Kemudian stay safe, stay healthy, dan stay happy. Salam literasi. Terima kasih.